I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got inner peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Spy X Family adalah salah satu anime dan manga yang bisa disebut sebagai anime ringan, tapi sangat seru dan mendapatkan popularitas yang sangat tinggi. Anime ini sekarang sudah selesai di season 1 dan sebentar lagi akan dilanjutkan di season 2 dalam waktu dekat ini. Nah, seseru apa anime ini dan mengapa anime ini recommended banget untuk ditonton? Kali ini kita akan bahas alur cerita anime Spy X Family season 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Cerita dimulai dari dua negara terkemuka di dunia, yaitu Ostania dan Westalis. Dua negara ini sedang dilanda perang dingin yang bisa berlanjut ke perang terbuka. Untuk menghindari hal itu, intelijen dari Westalis yang dikenal dengan nama Wise menugaskan mata-mata terbaiknya yang dikenal dengan nama Twilight untuk suatu misi khusus, yaitu Operasi Strix. Twilight ini ditugaskan untuk mencari tahu pergerakan mencurigakan dari pemimpin Partai Kesatuan Nasional Ostania, Donovan Desmond. Tapi syarat untuk mendekatinya haruslah ketika Donovan muncul di kumpulan sosial yang diadakan Akademi Eden, tempat anaknya yaitu Damian Desmond bersekolah. Karena itu, Twilight harus menikah dan memiliki anak dalam 1 minggu. Lalu anak itu harus disekolahkan di Akademi Eden. Twilight tentunya tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan Wise. Twilight pun memulai dengan membuat nama baru, yaitu Lloyd Forger, yang merupakan seorang psikiater. Dia lalu pergi ke panti asuhan dan mencari anak untuk diadopsi. Saat itulah dia pertama kali bertemu dengan Anya, anak yatim piatu tapi memiliki kemampuan telepati. Anya ini ternyata sudah berkali-kali berpindah panti asuhan dengan alasan yang belum diketahui. Anya ternyata lahir dari hasil eksperimen dan dia diberitahukan kekuatannya itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Melihat Lloyd, Anya langsung menonjolkan dirinya dan menggunakan kemampuan telepati untuk membaca pikiran si Lloyd ini. Bahkan Anya berusaha terlihat pintar dengan mengisi TTS yang sulit. Walaupun sebenarnya Anya hanya membaca pikiran Lloyd langsung ketika Lloyd membacanya. Akhirnya Lloyd pun memutuskan untuk mengadopsi Anya. Dan di sini pun akhirnya Lloyd membawa Anya ke apartemen Lloyd. Anya dan Lloyd sempat berjalan berdua untuk pertama kalinya ketika membeli makanan. Sampai akhirnya tiba waktunya Lloyd harus melapor ke markas dan mendapatkan detail misi. Meninggalkan Anya di rumah. Sempat susah ditinggal, Anya pun akhirnya menurut. Tapi Anya merasa bosan, mulai mencari masalah dengan memainkan alat mata-mata milik Lloyd yang membuat musuh Lloyd datang dan menculik Anya. Lloyd berhasil menyelamatkan Anya dan sempat meminta Anya pergi ke kantor polisi dan sambil memberi surat untuk memulangkan Anya ke panti asuhan yang lebih baik. Tapi Anya ternyata tidak pergi dan hanya menunggu Lloyd. Akhirnya Lloyd pun tidak jadi mengembalikan Anya dan mereka pun pindah ke apartemen yang lain. Anya pun mulai mengikuti ujian pertama Akademi Eden. Berkat soal yang sudah dicuri Lloyd dan Anya tinggal mengingat jawabannya saja, akhirnya Anya pun bisa lulus. Sempat tenang, masalah muncul karena tes kedua adalah wawancara keluarga. Lloyd pun harus mencari istri dan ibu palsu untuk Anya. Di sisi lain, di balai kota ada seorang PNS perempuan bernama Yor Briar. Dia dikenal cantik tapi sangat kuper dan juga dia adalah seorang jomblo abadi. Yor ini sebenarnya punya side job, yaitu pembunuh bayaran di malam hari. Dia akan membunuh target yang sudah ditentukan oleh kelompok Garden. Yor Briar punya adik yaitu Yuri Briar. Ketika menjadi pembunuh bayaran, Yor Briar dikenal dengan nama Ibarahime atau Thorn Princess atau Putri Duri. Dia tidak segan-segan membunuh lawannya dengan kemampuan bela dirinya yang sangat hebat. Kita kembali ke Lloyd yang sedang pusing mencari ibu palsu untuk Anya. Walaupun disodori banyak pilihan oleh Frankie Franklin, sang informan, tapi Lloyd belum menemukan yang srek. Nah, ketika Lloyd dan Anya pergi ke penjahit untuk membuat baju yang bagus untuk Anya, Lloyd bertemu dengan Yor. Ternyata disitulah Lloyd menemukan Yor yang menurutnya cocok untuk misinya. Yor pun melihat Lloyd sangat pas untuk jadi pacar palsunya yang akan dibawa ke pesta temannya yang bernama Camilla dan dipamerkan pada adiknya. Sempat ragu karena Lloyd punya anak, Yor justru akhirnya semakin yakin setelah Anya mengatakan dirinya butuh sosok ibu. Mereka berdua pun sepakat kerjasama.
Saat Lloyd harusnya datang di malam harinya untuk menjadi pacar pura-pura Yor, Lloyd ternyata dapat misi untuk mencuri barang berharga. Akibatnya Yor yang menunggu pun mengira Lloyd tidak jadi datang. Tapi ternyata pada akhirnya Lloyd datang ke rumah Camilla. Walaupun Lloyd salah mengaku karena dia malah mengaku menjadi suami Yor bukan pacarnya. Tentu semuanya menjadi kaget. Akhirnya keduanya pun pergi dari pesta itu dan di perjalanan mereka dihadang oleh musuh Lloyd. Lloyd sebenarnya berpura-pura mengatakan kalau itu adalah pasiennya yang sedang gila. Tapi tentu saja tidak mungkin. Anehnya, Yor pun malah percaya dengan perkataan dari Lloyd. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian sebelum mereka dihadang oleh para musuh Lloyd itu. Lloyd dan Yor pun memutuskan untuk menikah di sana. Tapi karena cincin yang dibawa Lloyd jatuh, akhirnya dia menggunakan cincin granat untuk jadi alat pernikahan. Keduanya pun menikah di balik ledakan granat. Akhirnya keluarga palsu yang aneh ini pun terbentuk, di mana suaminya seorang mata-mata, istrinya seorang pembunuh bayaran, dan anak mereka seorang ahli telepati. Besoknya Yor pun mulai pindah dan tinggal di rumah Lloyd sebagai istri palsunya. Frankie membuatkan surat nikah palsu untuk keduanya, dan terlihat mereka sudah menikah setahun yang lalu. Lloyd meminta Yor untuk bersama memikirkan alasan untuk Yuri, adik Yor. Terutama alasan mengapa mereka menikah tapi tidak mengabari Yuri. Akhirnya Yor pun mulai hidup sebagai istri Lloyd. Setelah menyimpan pakaian dan membereskan kamar, ketiganya pun mulai berkumpul dan mempersiapkan diri untuk wawancara keluarga. Yor dan Anya diminta untuk kompak dan menjawab pertanyaan dengan sangat yakin, tapi Yor malah kikuk dan menjawab yang tidak-tidak. Akhirnya Lloyd pun memutuskan untuk mengajak Yor dan Anya jalan-jalan agar hubungan mereka bisa semakin dekat. Lloyd pun mengajak keduanya ke tempat opera dan museum lukisan agar mereka menjadi orang yang lebih berbudaya. Tapi ternyata hal itu sulit, terutama bagi Anya dan Yor untuk membiasakan diri dengan hal berbudaya tinggi itu. Mereka pun melanjutkan ke tempat penjahit untuk mengecek pakaian Anya dan membuatkan pakaian untuk Yor. Lloyd juga mengajak mereka makan yang mewah agar mereka terbiasa, tapi lagi-lagi keduanya terlalu kampungan. Akhirnya mereka pun pergi ke taman, dan saat itu ada pencuri yang menjambret nenek-nenek. Yor langsung meloncat dan mencari jambret itu tapi gagal. Di sini Anya membantu Lloyd dengan menunjukkan jambret itu di mana, dan akhirnya Lloyd berhasil meringkusnya. Mereka pun pulang dan kali ini sepertinya hubungan ibu dan anak sudah lebih terjalin, dan Anya mulai bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan baik. Akhirnya saat untuk ujian kedua pun dimulai. Yor, Lloyd, dan Anya sudah bersiap dengan pakaian mereka yang sangat rapi dan berkelas. Mereka harus lulus di ujian ini, di mana baru masuk saja, para orang tua dan anak itu akan dinilai dari berbagai sisi. Ada juri tersembunyi yang dipimpin oleh Henderson, yang terus mengamati setiap pergerakan. Lloyd yang ahli dalam penyamaran, bersama Yor dan Anya, mulai mencari muka dengan melakukan penghormatan kepada patung pendiri Akademi Eden. Cobaan kedua pun dimulai dengan adanya anak gendut yang terperangkap. Lagi-lagi keluarga Lloyd ini cari muka dengan membantunya. Hebatnya mereka sudah menyiapkan baju ganti yang bagus dan praktis, membuat mereka tetap terlihat bersih dan rapi sehingga mereka pun lulus. Dan terjadi hal yang tidak diduga, di mana para hewan peliharaan lepas dan mereka mulai menyerbu orang-orang. Ternyata itu bukan ujian, tapi benar-benar hewannya kabur. Akhirnya gangguan itu bisa diakhiri dengan Yor yang menotok sapi pimpinan rombongan hewan. Lalu Anya menggunakan telepatinya untuk menenangkan sapi itu sehingga rombongan hewan itu pun pergi. Henderson pun mengakui kehebatan Lloyd dan mereka pun masuk ke tahap wawancara. Di tahap itu awalnya semua berjalan baik, di mana mereka diwawancarai oleh 3 orang, yaitu Walter Evans, Henderson, dan Murdoch Swan. Tapi kemudian masalah terjadi setelah Murdoch Swan menanyakan hal yang sensitif. Dia meminta Anya untuk memilih ibunya yang sekarang atau ibu aslinya. Anya sontak menangis dan membuat Lloyd emosi, dan dia pun seperti akan memukul Murdoch. Tapi untungnya Lloyd mengalihkan pukulannya ke meja dengan alasan dia ingin memukul nyamuk. Lloyd dan keluarganya pun pergi. Tanpa diduga, Henderson yang sebelumnya diprovokasi oleh Murdoch langsung memukul Murdoch karena dia merasa bahwa tindakan Murdoch terlalu berlebihan. Akhirnya Lloyd membuat keluarga itu tidak lolos, tapi Henderson yang kagum dengan keluarga palsu ini ternyata memberitahukan jika mereka masih punya kesempatan masuk karena Anya masuk pada daftar tunggu, di mana jika ada murid yang mengundurkan diri, Anya akan langsung menggantikannya. Dan untungnya murid itu ada sehingga Anya pun lulus. Semuanya begitu bahagia dan Anya pun meminta permintaan konyol di mana dia tidak mau sekolah sampai dia bisa pergi ke kastil dan menjadi putri yang kemudian diselamatkan oleh Lloyd.
Demi membuat Anya mau sekolah, akhirnya Lloyd pun setuju. Frankie mengatur semuanya, dan mereka pun terbang saat itu juga dengan menggunakan pesawat khusus. Tidak hanya itu, Lloyd juga menghubungi Wise dan meminta dibawakan seluruh agen untuk ikut bermain peran demi lancarnya operasi Strix. Akhirnya permintaan Lloyd disetujui, dan semua agen yang available datang, dan mereka pun semua memainkan peran menjadi penjahat yang merintangi Lloyd untuk menyelamatkan Anya. Lloyd pun akhirnya bermain spy dengan baik, bahkan menjadi Lloyd Man, karakter rekaan yang disukai oleh Anya. Akhirnya drama detektif-detektifan dan juga spy bohong-bohongan ini pun selesai, dan Anya pun bahagia. Anya pun siap untuk bersekolah di Akademi Eden. Esoknya Anya, Lloyd, dan juga Yor pergi ke tukang jahit untuk menjahit seragam bagi Anya. Setelah selesai, mereka pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum pulang. Dan di restoran itu Lloyd mendapatkan pesan rahasia melalui makanannya untuk datang ke markas. Akhirnya tibalah waktu baju Anya sudah jadi. Tapi karena Lloyd harus ke markas, akhirnya dia meminta Yor dan Anya untuk pergi berdua ke tukang jahit. Lloyd ternyata bertemu dengan Handler, dan dia pun dijelaskan dengan misi selanjutnya. Handler menjelaskan jika Akademi Eden setiap orang harus hebat dalam berbagai sisi, baik itu keilmuan maupun olahraga. Dan untuk 5 murid dengan nilai tertinggi akan masuk Imperial Scholar. 5 peringkat super elit ini harus Anya dapatkan karena Donovan Desmond hanya mau muncul di perkumpulan Imperial Scholar. Dan untuk mendapatkan Imperial Scholar, Anya harus mendapatkan 8 poin, yaitu yang disebut dengan Stellar. Sebaliknya jika Anya berulah atau memiliki nilai jelek, maka dia akan mendapatkan Tony Trusbolt. Jika Anya mendapatkan sampai 8 Tony Trusbolt, maka dia akan langsung dikeluarkan. Di sisi lain, Anya mencoba baju sekolahnya dan terlihat sangat lucu. Saat Anya dibawa Yor untuk berbelanja, Anya yang bosan meminta izin keluar sebentar. Ternyata Anya langsung diculik dan akan diambil bajunya yang mahal itu sekaligus dijadikan sandra. Untungnya Yor keburu datang, dan tanpa ampun dia langsung menghajar semuanya dan membuat mereka kabur. Yor yang karena emosinya membuat belanjaan berantakan meminta maaf pada Anya. Tapi Anya malah suka, dan kali ini Anya meminta Yor untuk mengajarinya bertarung. Yor pun mulai mengajari Anya bertarung untuk tujuan bela diri. Tibalah saat pertama masa orientasi peserta didik, di mana Anya satu kelas dengan Damian Desmond. Tentunya itu sudah diharapkan oleh Lloyd. Masa orientasi pun dimulai, dan Anya sudah membuat masalah karena dia memukul Damian. Hal itu karena Damian mengancam untuk membulinya setiap saat. Anya awalnya akan mendapatkan Tony Trusbolt sebanyak 3 buah. Tapi karena dia mengatakan tujuannya untuk memukul itu demi membela Becky temannya yang diinjak oleh Damian, Anya hanya mendapatkan 1 Tony Trusbolt saja. Mengetahui hal itu tentunya Lloyd kaget dan bingung karena misinya di ujung tanduk. Dia pun meminta Anya untuk meminta maaf kepada Damian di sekolah. Anya menuruti, tapi dia selalu kehilangan momen karena Becky menghalanginya. Ternyata Lloyd mengawasi dan menyamar jadi banyak orang untuk mengingatkan Anya agar meminta maaf kepada Damian di sekolah. Akhirnya karena Becky terus menghalangi, Lloyd pun membuat panggilan palsu kepada Becky agar pergi ke aula. Anya pun memanfaatkan momen itu untuk meminta maaf sambil menangis. Tapi Damian yang malu dan gengsi malah mengancam tidak mau memaafkan Anya. Lloyd pun sekarang harus fokus pada membuat Anya masuk 5 besar agar bisa mendekati Damian karena persahabatan Anya dan Damian sudah hancur. Tapi ternyata Anya tidak mau belajar karena dia tidak mengerti sama sekali dengan pelajaran yang begitu rumit dan begitu sulit baginya. Anya pun berlari ke kamarnya. Lloyd awalnya mau memaksa Anya keluar, tapi karena Yor mengajak berdiskusi dan juga menasihati Lloyd agar bisa membebaskan Anya dan membuat Anya menyaman dengan kehidupannya, akhirnya Lloyd pun membiarkan Anya di kamar. Saat Lloyd akan mengajak Anya menonton, ternyata Anya di kamarnya sedang belajar sampai ketiduran. Anya berusaha belajar demi Lloyd dan itu membuat Lloyd pun senang. Di sisi lain, Yuri adik Yor ternyata tidak bekerja di Kementerian Luar Negeri, tapi justru di bagian intelijen negara. Yuri jadi interogator handal yang mengungkapkan banyak sekali mata-mata yang masuk ke Ostania. Dan ternyata hari itu Yuri akan datang ke rumah Yor dan Lloyd. Akhirnya di malam harinya, Yuri pun sampai di rumah Lloyd. Dan dia pun bertemu dengan kakak iparnya itu. Pertemuan ini canggung karena Yuri begitu protektif pada kakaknya. Sehingga dia malah berusaha membuka keburukan Lloyd. Sampai pada akhirnya, Yuri ingin kakaknya membuktikan jika mereka adalah pasangan asli dengan meminta kakaknya berciuman dengan Lloyd. Yor pun menuruti dengan cara dia mabuk terlebih dahulu.
Melihat kakaknya berani, Yuri pun pergi dan merasa kalah. Satu hal yang pasti, Lloyd akhirnya berhasil mengetahui jika Yuri sebenarnya adalah intelijen dan bukan pegawai Kementerian Luar Negeri. Dia pun memutuskan untuk memata-matai Yor dan melihat apa yang dilakukan oleh istri palsunya itu. Apakah Yor sebenarnya pura-pura polos atau memang benar dia adalah orang yang belum tahu apa-apa. Dan ternyata Yor tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Bahkan ketika Lloyd menyamar jadi polisi pun, Yor justru terlihat seperti layaknya istri normal. Akhirnya Lloyd pun menghentikan kegiatan mata-matanya terhadap Yor. Di sisi lain, Anya ternyata harus mengikuti olahraga dodgeball. Demi mendapatkan Stellar, Anya pun berlatih pada ibunya yang sangat kuat dalam hal fisik. Akhirnya tim Anya dan juga Damian harus melawan tim Bill Watkins dari kelas sebelah yang sangat besar dan sangat kuat. Bill hampir bisa mengalahkan semuanya, dan tersisa Damian dan Anya saja. Ternyata Anya yang punya telepati bisa menebak arah serangan Bill dan membuatnya tidak pernah kena. Saat serangan terakhir Bill, ternyata Damian mengorbankan dirinya demi Anya, sehingga tinggal Anya saja yang tersisa. Anya pun mengerahkan semua kekuatannya untuk membalas, tapi sayang, pukulannya sama sekali tidak kuat. Akhirnya Anya pun kalah. Di rumah, Lloyd berusaha mencari potensi Anya yang lain, tapi sayang dia tidak menemukannya. Sampai akhirnya mereka menjadi relawan sebagai salah satu bentuk penilaian. Mereka menjadi relawan di rumah sakit. Sewaktu-waktu, ada anak yang kakinya sedang digips dan harus pakai jangka untuk berjalan. Dan ternyata anak itu terjatuh ke kolam yang dalam. Dan untungnya Anya bisa mendengar melalui telepatinya. Anya pun tanpa basa-basi langsung mencari anak itu dan dia langsung masuk ke kolam renang dewasa. Diikuti oleh Lloyd. Tapi dia tidak kuasa membantu anak yang bernama Ken itu karena dia tidak bisa berenang. Untungnya, saat keduanya tenggelam, ayahnya yaitu Lloyd datang dan menyelamatkan keduanya. Ternyata gara-gara tindakan Anya itu, dia mendapatkan Stellar pertamanya. Dan Anya pun mendapatkan pujian dari semua pihak. Dan Anya juga mulai menyadari jika kekuatannya ternyata sangat berguna untuk membantu banyak orang. Anya pun kembali ke sekolah dengan penuh percaya diri karena dia sudah mendapatkan penghargaan. Dan di sekolah, Anya dihasut oleh Becky agar meminta sesuatu kepada ayahnya. Anya pun memutuskan dia ingin punya hewan peliharaan. Dan saat berbicara pada Lloyd, Lloyd pun awalnya masih bingung dan sempat terpikir untuk memberikan anjing kepada Anya. Nah, ternyata Lloyd ini, selain dia bertugas untuk operasi Strix, dia juga menerima misi lain. Lloyd yang begitu lelah awalnya mau pulang ke rumahnya seperti biasa. Tapi tetangga yang julid membicarakan dirinya yang tidak pernah membawa jalan-jalan keluarganya. Akhirnya Lloyd memutuskan untuk membawa Anya dan Yor beserta para tetangganya yang julid itu ke akuarium Berlin untuk melihat satwa laut. Ternyata di situ dia juga diberikan misi untuk mencegah pertukaran informasi rahasia di mana rekamannya itu dimasukkan ke dalam salah satu hewan agar tidak ketahuan. Dan terungkap jika film rekamannya dimasukkan ke dalam mulut penguin. Lloyd sempat bingung memilih yang mana penguin yang dipasang perekam, tapi karena Anya bisa membaca pikiran penguin, dia pun membantunya dan akhirnya penguin yang tersedak mulutnya gara-gara harus menelan rekaman itu pun berhasil terungkap. Anya pun langsung memberitahukan Lloyd dan Lloyd pun langsung menyamar jadi salah satu petugas. Akhirnya Lloyd menemukan rekaman itu dan dia pun melepaskannya dari mulut penguin. Saat itulah mata-mata musuh datang dan mengaku sebagai peneliti meminta rekaman itu. Tapi Lloyd langsung tahu dan menggagalkan rencananya. Mata-mata itu pun kabur, tapi Anya yang tahu langsung berpegangan padanya dan berteriak kepada Yor untuk menyelamatkannya dengan pura-pura bersikap seolah dia sedang diculik. Yor yang naluri keibuannya langsung muncul, langsung menghajar tanpa ampun dan mengatakan kepada orang itu agar jangan mengganggu anaknya. Dan akhirnya mata-mata itu pun berhasil dilumpuhkan dengan sekali tendang. Di sisi lain, Lloyd pun berhasil mendapatkan rekaman itu dan menyelamatkannya. Di tempat akuarium, Anya dan Yor yang terlihat hanya berdua pun mulai dinyinyiri oleh tetangga yang julid dan dianggap jika Lloyd selingkuh. Untungnya Lloyd segera datang dan membawa boneka penguin yang besar. Lloyd mengaku jika dia menghabiskan waktu untuk memenangkan permainan yang berhadiah boneka penguin itu demi dia hadiahkan kepada Anya. Akhirnya dia bisa menyelesaikan pekerjaan sekaligus membuat Anya dan Yor bahagia dan membuat citra baik di mata tetangganya. Season 1 Spy X Family pun diakhiri dengan Anya, Yor, dan juga Lloyd bermain detektifan, di mana Anya berpura-pura menjadi pemimpin spy, dan Lloyd dan Yor yang menggunakan boneka penguin dan juga robot-robotan harus menjadi anak buah Anya sambil berkeliling kota.
Nah, itulah cerita Spy X Family Season 1. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.